Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, saya Yohanes Renaldi Batista Nasir, biasa disapa Naldi, dengan NIM 240401040019. Pada kesempatan ini, saya sedikit memaparkan materi melalui video edukasi ini dengan mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan dengan mengangkat tema yang pertama. Tema yang pertama itu apa yang dimaksud dengan warga negara kompeten menurut Hayat Moko. Jadi warga negara kompeten menurut Hayat Moko itu adalah, kalau kita lihat secara radikalnya, itu adalah orang-orang yang mahir dalam segala bidangnya. Saya menggunakan pisau analisisnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita membahas the good man dan juga the good citizenship. Yang dimana the good man itu adalah orang-orang yang menjalani hidup sesuai dengan kebajikan moralnya. Sedangkan the good citizenship itu adalah bukan hanya baik secara moralnya, tetapi lebih dari itu. The good citizenship itu adalah menjalani tatanan sosial itu harus dengan baik. Menjalani tatanan sosial itu harus dengan penuh kedamaian. Dari situlah kita bisa mengambil terminologinya, bahwa warga negara kompeten itu adalah harus mencakup itu semua. Dan pada dasarnya, warga negara kompeten itu adalah harus bisa berpikir kritis, berpikir etis, baik dalam merespon isu-isu sosial, isu-isu ekonomi, isu-isu budaya. Itu yang ditekankan oleh Hayat Moko. Yang ditekankan oleh Hayat Moko itu adalah kita sebagai warga negara harus bisa merespon isu-isu sosial, baik dalam hal berdampak kontra maupun dampak pro pada kita. Kita harus bisa melihat isu-isu tersebut. Kalau memang berdampak kontra, kita harus bisa menyuarakan keadilan-keadilan itu. Itu yang ditekankan oleh Hayat Moko. Yang ditekankan oleh Hayat Moko juga, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia merefleksi, merenungkan kebijakan-kebijakan itu. Kalau memang berdampak kontra kepada kita sebagai warga negara, kita harus menyuarakan keadilan itu. Saya ambil contoh yang lagi ramai sekarang di Raja Ampat. Kita sebagai warga negara kompeten harus bisa melihat isu-isu tersebut dan bisa merespon isu-isu sosial tersebut. Karena kalau kita lihat, itu sangat berdampak buruk. Karena apa? Kita melihat melanggar konstitusi, melanggar etika-etika lingkungan. Itu yang kita lihat di sana. Ya, karena apa? Merusak flora dan fauna di sana itu berdampak buruknya kepada kita. Nah, kita sebagai warga negara kompeten harus menyuarakan keadilan itu, menyuarakan suara-suara itu, supaya pemerintah tidak seenaknya melontarkan kebijakan. Itu yang ditekankan oleh Hayat Moko sebagai warga negara kompeten. Kita lanjut dengan mengangkat tema yang kedua. Tema yang kedua di sini itu mengapa warga negara kompeten menjadi subjek penting dalam konteks kehidupan warga negara dalam pelaksanaan konstitusi. Jadi, mengapa pentingnya warga negara kompeten dalam pelaksanaan kewarganegaraan? Pentingnya warga negara kompeten karena yang dibutuhkan dalam suatu negara itu adalah orang-orang yang berkompeten. Supaya apa? Supaya pemerintah tidak semena-mena mengeluarkan kebijakan hanya untuk menguntungkan oligarki atau menguntungkan segelintir orang. Itu yang ditekankan, pentingnya sebagai warga negara kompeten, supaya pemerintah tidak seenaknya mengeluarkan kebijakan-kebijakan hanya untuk kepentingan mereka. Nah, kita sebagai warga negara kompeten harus melihat isu-isu tersebut, supaya tidak ada pelaksanaannya itu hanya untuk menguntungkan segelintir orang dan juga menguntungkan elit-elit politik. Kita harus cepat merespon isu-isu tersebut. Kalau memang berdampak kontra, kita harus menyuarakan pendapat, menyuarakan keadilan, baik melalui demonstrasi maupun menyuarakan pendapat di media. Itu yang ditekankan. Mengapa pentingnya menjadi warga negara kompeten dalam konteks negara. Ada beberapa argumen dari saya untuk memperkuat itu. Yang pertama, yang penting sebagai warga negara kompeten juga mengetahui hak dasar kita, kewajiban dasar kita sebagai warga negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu pentingnya, kita harus mengetahui hak-hak kita, kewajiban-kewajiban kita dalam pelaksanaan warga negara. Itu yang dipentingkan oleh Hayat Moko. Harus melihat hak-hak kita, harus bisa
menyuarakan apa berdampak baiknya terhadap hak dan kewajiban kita dalam konteks berbangsa dan bernegara. Yang kedua itu memperkuat argumen saya itu menjaga kelangsungan demokrasi. Nah, itu maksudnya bahwa kita sebagai warga negara kompeten, pentingnya berwarga negara kompeten, kita harus berpartisipasi dalam konteks berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Dari sejatinya demokrasi itu adalah dari kata demos dan kratos, artinya bahwa kekuatan itu berada di tangan rakyat. Artinya bahwa kita sebagai warga negara kompeten, pentingnya itu adalah harus melihat isu-isu tersebut, karena sejatinya politiknya di sana itu adalah urusan untuk mendistribusikan keadilan. Selama keadilan kita tidak memperoleh, kita sebagai warga negara, maka kita memiliki hak untuk menyuarakan keadilan-keadilan itu. Itu sejatinya. Itu sejatinya pentingnya warga negara kompeten mengetahui hak dasar kita dan juga merespon isu-isu sosial. Dan juga yang ketiga, angkat tema yang ketiga, yaitu jelaskan minimal 2 perbedaan dari the good citizen dan juga the good man dalam konteks filsafat kewarganegaraan. Ada 2 argumen dari saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, taat terhadap hukum face nilai moral dan juga loyalitas terhadap negara face loyalitas terhadap kebenaran. Taat terhadap hukum face nilai moral. Kita semua tahu tadi bahwa the good citizenship itu adalah orang-orang atau warga negara yang menjalani tatanan sosial itu sesuai dengan etika sosialnya, mematuhi perintah konstitusi, mematuhi perintah hukum. Contoh, membayar pajak, mematuhi lalu lintas, itu salah satu contoh konkretnya. Sudah itu the good man, itu adalah orang-orang atau individu yang menjalani tatanan sosial atau kehidupan sosial itu sesuai dengan kebajikan moralnya. Contoh kecilnya, jikalau ada kebijakan dilontarkan oleh pemerintah yang berkontrak kepada HAM atau berkontrak kepada hak asasi manusia, kita harus bisa menyuarakan keadilan itu supaya tidak adanya terjadinya kesenjangan dalam konteks bernegara. Itu salah satu contoh kecilnya. Yang keduanya tadi yaitu loyalitas terhadap negara dan juga loyalitas terhadap kebenaran. Nah, kita sebagai the good citizenship itu kita harus loyalitas terhadap keadilan dan kesejahteraan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kita harus menyuarakan pendapat itu, menyuarakan keadilan itu. Jikalau itu bertentangan dengan etika sosial kita, kita harus bertentangan. Meskipun pada ujungnya kita ambil contoh di Indonesia ini, meskipun hukum pada dasarnya bisa dibeli, tapi kita harus menyuarakan keadilan itu sesuai dengan the good citizenship ini, sesuai dengan etika sosial kita. Dan yang kedua, loyalitas terhadap kebenaran. Nah, kita sebagai the good man menyuarakan keadilan itu sesuai dengan pemerintah yang sah yang kita jalani ini. Kita menyuarakan keadilan itu. Hanya kita mengangkat tema yang keempat, yaitu jelaskan keutamaan warga negara menurut Devalin. Ada 3 argumen dari saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, yaitu civi virtu atau kebijakan sipil. Di sini dia menekankan kepada kemampuan untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Jadi, civi virtu atau kebijakan sipil yang ditekankan di sini itu adalah kita harus lebih mengutamakan kebajikan sosial, harus mengutamakan kepentingan-kepentingan sosial di atas kepentingan-kepentingan pribadi. Itu yang ditekankan dari pendapat pertama ini. Karena sejatinya kita sebagai warga negara Indonesia, kalau kita kaitkan dalam konteks berbangsa Indonesia, sejatinya kita itu adalah gotong royong. Kita harus mengutamakan gotong royong itu, kebersamaan itu, di atas kepentingan pribadi. Itu argumen yang pertama. Yang kedua, civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan. Nah, tentunya kita di sini tekankan kita harus dalam konteks berbangsa dan bernegara ini, kita harus memiliki pengetahuan kewarganegaraan. Pengetahuan kewarganegaraan ini pada dasarnya kita harus mengetahui dasar dari negara ini itu apa. Mulai dari Pancasila, sudah itu dasar dari negara. Kita harus mengetahui pengetahuan dasar dari warga negara kita. Itu dasar yang ditekankan di sini. Yang ketiga di sini civic participation atau partisipasi. Artinya bahwa di sini tentunya kita sebagai warga negara, kita harus berpartisipasi aktif dalam menjalani tatanan sosial. Itu yang ditekankan dalam pandangan Devalin di sini.
harus berpartisipasi aktif dalam menjalani tatanan sosial kita. Ada beberapa pendapat dari yang dia sampaikan di sini. Yang pertama itu, kita harus terlibat aktif dalam kegiatan sosial untuk mencapai keadilan dan kebersamaan kita. Itu yang ditekankan oleh De Valen. Ada 3 argumen tadi. Kita lanjutkan dengan mengangkat tema yang kelima, yaitu apa saja syarat atau kriteria agar mewujudkan kewarganegaraan terbaik atau the good citizenship. Ada 3 argumen dari saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama itu adalah civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan. Di sini pendapat yang saya sampaikan yang pertama itu adalah pemahaman mendalam tentang sistem politik, sudah itu hukum, hak asasi manusia, dan institusi demokratik. Jadi sejatinya itu semua itu adalah urusan untuk mendistribusikan keadilan. Selama keadilan kita tidak memperoleh, maka hak kita untuk mempersoalkan keadilan-keadilan itu sejatinya dari argumen pertama itu adalah pengetahuan kewarganegaraan. Dari output dari pengetahuan itulah kita bisa ambil kesimpulan dan bisa menganalisis situasi atau kondisi sosial di kehidupan kita. Dan yang kedua itu adalah keterampilan skill atau civic skill. Argumen di sini yang saya catat itu yang pertama itu adalah keterampilan berpikir kritis, berdiskusi, berargumen, dan menyelesaikan masalah politik secara damai. Jadi intinya di sini adalah civic skill ini. Tentunya civic skill ini menjadi cikal bakal kita, menjadi pisau analisis kita sebagai warga negara untuk menjadi panduan kita dalam konteks bernegara. Adanya tadi apa? Berpikir kritis dalam mengambil kebijakan atau isu-isu sosial supaya pemerintah tidak seenaknya mengeluarkan kebijakan atau mengeluarkan aturan yang berkontrak kepada rakyat. Itu argumen yang kedua yang saya mau sampaikan. Dan yang ketiga yaitu adalah civic disposition atau karakter kewarganegaraan. Ada beberapa poin yang saya sampaikan di sini. Yang pertama itu adalah nilai seperti tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap sesama, toleransi. Jadi nilai-nilai itu semua itu juga menjadi cikal bakal kita. Kita harus bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Dalam menjalani tanggung jawab itu kita harus adanya yang tekan di sini adanya toleransi. Harus adanya toleransi, menghargai pluralisme yang ada di kehidupan bernegara ini. Kita harus menjaga itu. Karena kalau kita ambil pisau analisisnya dalam kehidupan sosial, kita itu memiliki dari latar belakang yang berbeda. Baik dari perbedaan agama, perbedaan suku, bahasa. Dari perbedaan itu semua, kita harus menjaga itu semua. Menjaga perbedaan itu semua, harus adanya toleransi. Harus tanggung jawab itu yang ditekankan di sana. Itu tema yang kelima. Selanjutnya kita mengangkat tema yang keenam. Pertanyaannya, mampukah Indonesia untuk menjadi negara dalam tanda kutip menjadi warga negara yang the good citizenship? Dari pertanyaan tersebut ada beberapa argumen dari saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan, mampukah Indonesia? Jawaban dari saya tentu mampu. Selama Indonesia terus berusaha, terus melangkah untuk menjadi garda terdepan. Perlu digarisbawahi, dari itu semua perlunya kerja keras, komitmen, dan perlunya tumbuhnya dari tiap warga negara, transparansi dan integritas yang tumbuh dalam tiap warga negara. Itu perlu digarisbawahi. Ada beberapa argumen itu untuk memperkuatnya. Yang pertama, kita sebagai warga negara harus bisa memenuhi kebutuhan. Yang pertama, pendidikan politik. Terlihat Indonesia masih lemah. Yang kedua, sistem pendidikan masih adanya sistem feodal. Selama Indonesia bisa menjawab itu semua, berarti Indonesia untuk menjawab the good citizenship bisa menjawab itu semua. Dan yang berikut itu adalah pada dasarnya Indonesia tadi itu yang sudah saya jelaskan itu adalah memiliki nilai gotong royong. Itu adalah cikal bakal untuk menghidupkan negara. Itu adalah nilai gotong royong dari Indonesia. Nah dari nilai itu tentunya kita harus bisa mengutamakan kepentingan sosial di atas kepentingan pribadi. Itu yang perlu digarisbawahi untuk mencapai the good citizenship. Selanjutnya kita mengangkat tema yang ketujuh, yaitu mengapa nilai menjadi materi dasar dalam filsafat kewarganegaraan. Ada 2 argumen dari saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, nilai menjadi cikal bakal dalam kehidupan bernegara. Dan yang kedua,
nilai sebagai alat mendidik. Argumen pertama itu nilai sebagai cikal bakal dalam kehidupan bernegara. Kenapa nilai menjadi cikal bakal? Karena itu yang dibutuhkan dalam suatu bergeraknya suatu negara, itu adalah nilai sebagai fondasi utama untuk mengarahkan negara ke kebijakan-kebijakan selanjutnya. Tanpa nilai, kita tidak mengetahui dasar ilegal dan legalnya suatu kebijakan. Itu dasarnya. Dan yang kedua itu nilai menjadi alat untuk mendidik. Jadi nilai itu untuk menjadi alat untuk mendidik kita sebagai pribadi yang betul-betul bisa menginspirasikan baik secara individu maupun secara lingkungan kita. Jadi nilai itu bukan hanya sebagai cikal bakal kita sendiri, tetapi nilai itu ada 3 poin penting. Nilai kebebasan, dan juga nilai keadilan, dan juga nilai solidaritas. Itu dasar dari mengapa pentingnya nilai dalam filsafat kewarganegaraan. Selanjutnya kita mengangkat tema yang ke-8, yaitu mengapa stubborn values menjadi penting atau urgen dalam konteks pemahaman dan pelaksanaan kewarganegaraan. Mengapa konteks ini menjadi penting dalam stubborn values? Jadi nilai-nilai ini sangat penting untuk menjadi prinsip dasar kita, menjadi keyakinan dasar kita supaya tidak bergerak meskipun kita pada dasarnya memiliki latar belakang atau tekanan yang kuat, baik dalam tekanan politik, sosial, budaya, tetapi kita harus kuat dalam menjalani itu semua. Ada beberapa argumen dari saya untuk memperkuat. Pertama itu adalah nilai menjadi landasan moral dan etika. Stubborn values menjadi penting itu. Yang pertama adanya nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai tanggung jawab, dan nilai toleransi. Jadi ini pentingnya karena untuk menghidupkan suatu negara itu adalah ini nilai yang kita harus pegang untuk menggerakkan suatu negara. Adanya nilai jujur, tanggung jawab, toleransi. Ini menjadi cikal bakal untuk menghidupkan suatu negara. Itu pentingnya. Dan yang kedua di sini adalah melindungi hak asasi manusia dan nilai demokrasi. Stubborn values membantu warga negara untuk membela hak-hak dasar dan nilai-nilai demokrasi seperti nilai kebebasan berpendapat, kesetaraan, dan berpartisipasi politik. Jadi nilai-nilai ini mencerminkan penting untuk mencegah nilai-nilai tirani dan penyalahgunaan kekuasaan di negara kita. Jadi ini menjadi pentingnya dalam konteks bernegara ini, menjadi cikal bakal kita untuk menyuarakan pendapat, menyuarakan suara supaya menghidupkan suatu negara. Dan yang ketiga itu adalah mendorong tindakan aktif dan bertanggung jawab. Warga negara memiliki stubborn values akan lebih progresif dan memperjuangkan keadilan dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegaranya. Lanjutkan dengan pertanyaan ke-9. Berikan pendapat Anda terkait sila ketuhanan yang Maha Esa yang kerap dimengerti berupa memperoleh kesucian dan pelaksanaan sila tersebut. Sila ketuhanan yang Maha Esa memegang sering dipahami sebagai religius dogmatis, sebagai cara untuk menjadi suci dalam arti pribadi. Namun dalam konteks filsafat kewarganegaraan, nilai ini seharusnya dimaknai sebagai landasan etis nilai bersama, yaitu menghormati keberagaman keyakinan dan menjalani kehidupan kebersamaan secara spiritual dan integritas. Selanjutnya kita mengangkat tema yang ke-10. Mungkinkah warga negara menjadi suci dalam negara? Dari pertanyaan ini, mungkinkah? Dari pendapat saya bahwa tentu saja bisa selama warga negara atau individu menjalani kehidupan sosial, menjalani kesehariannya itu sesuai dengan kebajikan moral, nilai jujur, nilai keadilan, nilai tanggung jawab, toleransi, peduli, menghormati sesama, peduli terhadap orang lain, dan selalu menghargai segala pendapat yang disampaikan siapapun lawan argumen dari kita. Dari itu semua, dari nilai-nilai itu, kalau kita menjalani itu semua, tentunya kita tumbuhnya nilai suci dalam pribadi kita. Karena pertanyaannya mungkinkah? Tentunya jawaban dari saya, jawabannya tentu saja bisa. Lama warga negara dan juga individunya menjalani nilai-nilai moralnya itu. Dan juga kalau kita ambil dalam konteks psikoanalisisnya, dalam kita sebagai mahasiswa, selama mahasiswa menjalani 3 poin pentingnya sebagai agent of change, sebagai social control, sebagai iron stock dalam kehidupan
dunia kampus, sebagai agen perubahan, sebagai iron stock, sebagai social control. Selama menjalani itu semua, tentunya dan juga nilai moral, nilai etikanya itu selalu berjalan barengan. Tentunya nilai suci yang ditumbuh sebagai warga negara dan juga kita sebagai mahasiswa, tentunya nilai sucinya tumbuh dalam hidup kita dan juga menjalani kehidupan sosial itu sesuai dengan etika sosial dan juga etika moral kita. Itu perlu digarisbawahi karena pertanyaannya itu adalah mungkinkah? Jadi jawaban saya itu adalah sesuai dengan apa sepahaman saya yang saya jalankan dalam kehidupan kita. Karena menjadi suci ini bukan bukan dalam konteks religius ya, tapi menjadi suci itu bagaimana kita menjalani kehidupan sosial itu sesuai dengan etika moral kita, sesuai dengan kebajikan moral kita. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Saya Naldi, saya pamit undur diri.